wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kembali bertatap maya pada kajian tafsir Tarbawi ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada pembawa akhlakul karimah, yakni junjungan kita semua, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam, yang kami hormati Bapak Dr. Cucu Surahman, dan yang kami hormati kepada para Bapak Ibu dosen serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya Salma Rohimana sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara ini. Adapun susunan acaranya yakni pembukaan, tilawah, Baik. Halo Salma. Saya suara anak hilang, suaranya hilang. Halo. Hilang. Sinyalnya kayaknya. Silakan langsung pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kami haturkan. Memasuki acara selanjutnya yakni acara inti pematerian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Aam Abdus Salam dan akan dipimpin oleh moderator yakni Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap hari Sabtu pada subuh ya, sekitar jam 5 sampai jam 6. Alhamdulillah, hadapan kita sudah hadir kita yang kita cintai dan kita banggakan, yaitu Dr. Aam Abdus Salam. Sekalian mengingatkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, terutama ini adalah kajian tafsir tarbawi, yaitu sebuah upaya menafsirkan atau memahami Al-Quran dengan pendekatan pendidikan. Jadi ini adalah bagian daripada usaha Prodi IPAI mengembangkan tafsir yang bercorak pendidikan. Tafsir dengan corak pendidikan ini khas, mudah-mudahan jadi ciri khas Universitas Pendidikan Indonesia, terutama ilmu pendidikan agama Islam. Sangat diharapkan kehadirannya, terutama kepada adik-adikku sekalian dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, untuk hadir ya, baik ada mata kuliah, sedang kuliah aktif ataupun sedang libur begitu ya. Jadi ini wajib terutama bagi mahasiswa Prodi IPAI. Dan diharapkan untuk fokus memperhatikan karena ini adalah ilmu yang sangat mahal. Ilmu yang langka. Jarang sekali kita temui kajian-kajian yang fokus khusus menggali ayat-ayat suci Al-Quran dari perspektif atau dari kacamata tafsir tarbawi. Alhamdulillah. Saya kira langsung saja, waktu ini sudah berjalan pukul 5 lebih 17. Ya mungkin nanti selesainya juga Pak Kiai mohon agak lebih gitu kan. Karena memang subuhnya ini kita agak siang, jadi mohon untuk ditambahkan mungkin seperti itu. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon kiranya juga Pak Kiai untuk memberikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ingin bertanya juga silakan ya, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Demikian dari saya atas nama moderator, saya serahkan waktu, kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Kiai. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak Dr. Cucu yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, anak-anakku mahasiswa, mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Rahmat dan karunia Allah insya Allah tetap menyertai kita. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul mendapat bimbingan dari rahmatnya, karunia dan pertolongannya. Betul mempertemukan kita, bukan saja pertemuan wajah, tapi juga terjadi pertemuan pikiran, pertemuan hati, pertemuan harapan yang berujung dalam mengagungkan Allah. Pada hari ini merupakan bagian akhir dari surat Al-Fajr. Saya beri judul pengumuman gambaran hasil ujian di dunia, ya. Karena di dalamnya memang ada kata-kata ujian dan memang banyak sekali hal semacam ini. Betul seperti Pak Cucu katakan dari perspektif pedagogis sehingga banyak yang bisa disoroti. Dari sistematikanya saja ini memberikan gambaran yang kemudian kontennya dan lompatan-lompatannya juga memberikan pelajaran tersendiri. Ini 10 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla. Tidak, bukan begitu. Nah, kalla itu. Atau jangan begitu. Nanti iza dukkatil ardu dakka. Tatkala bumi digoncangkan dakkan ba'da dakkin. Artinya goncang yang terus menerus. Atau sekali dakkatan waidah, satu kali goncang yang mengakibatkan dampak yang panjang. Pada saat itu waja'a rabbuka wal malaku saffan, dan datanglah Rabbmu beserta para malaikatnya saffan berbaris rapih. Pada hari itu pun waji'a yauma idzin bi jahannam, dan hari itu pun jahanam dihadirkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan, hari itu baru sadar manusia. Begini akibatnya. Wa anna lahu dzikra. Lantas bagaimana dan untuk apa ingat sadar paku itu? Tidak ada manfaatnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat. Dia berkata ya laitani qaddamtu li hayat. Ya Allah, ingin sekali kalau ini penyesalan. Kenapa dulu itu aku tuh berbuat sebaik-baiknya untuk kehidupan hari ini. Wah. Bayuma idil la yu'adzibu azabahu ahad. Hari ini mah tidak ada siksa yang sehebat siksa yang Allah berikan. Wala yusiku wasaqahu. Dan tidak ada yang membelenggu mengikat sekokoh yang Allah beri. Tidak ada yang bisa lepas. Ya ayyuhana, itu satu sisi gambaran satu sisi. Tapi gambaran sisi lain ada keindahan luar biasa. Ya ayyatuhan nafsu. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Mari pulanglah ila rabbik, kepada Rabb mengurusmu, yang menyayangimu, rodiatan dengan penuh sukacita, merdiyah, diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Ayo bergabung dengan hamba-hambaku tercinta. Wadkhuli jannati. Ayo masuk surga. Indah sekali surga ini di air.
Mari kita lihat penjelasannya sedikit. Di sini yang menggambarkan kesadaran yang terlambat. Sebelumnya kita melihat sistematika surat ini. Surat ini, supaya untuk masuk ke ayat ini kita harus melihat lompatan makna setiap gugusnya. Surat ini dimulai dengan sumpah, penguatan atas informasi yang akan disampaikan. Setelah itu ditampilkan fakta sejarah yang tak terbantahkan. Binasanya kaum Ad yang mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat di dunia ini ketimbang kamu? Oh. Tapi dihancurkan dengan angin yang dahsyat 7 malam 8 hari sehingga hancur semua. Begitu juga Samud. Fir'aun yang paling terkenal yang mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Begitu ditenggelamkan, dia dipermalukan ke dunia, dia dipaksa mengaku iman, amantu billati amanat bihi banu, aku beriman kepada Tuhan yang diimani Banu Israel. Wa ana minal muslimin, aku muslim. Fir'aun itu yang tadinya mengaku Rob, Tuhan, tapi dipaksa seakan-akan harus mengatakan itu di saat-saat akhir kemudian. Allah peringatkan, semua pun akan mendapat balasan. Nah, kemudian ada babak analisis peristiwa itu. Analisis, ternyata ada kesalahan persepsi antara pandang terhadap kehidupan, terhadap harta, terhadap dunia, ya. Fa'amal insanu itu dari sana itu ada cara pandang yang keliru terhadap kehidupan. Seperti hampir sederhana tapi ternyata ini luar biasa. Cara pandang yang keliru itu di sini tampilkannya cara pandang bahwa kalau kemuliaan itu terletak pada kekayaan. Miskin itu kehinaan. Itu cara pandang yang keliru sebab hakikatnya tidak yakin pada hari akhir. Kemudian di sini ditampilkan indikator-indikator dari cara pandang itu. Kepada yatim, ya, tidak memberi akan perhatian kepada orang miskin, tidak menganjurkan dan bahkan ujungnya itu cinta harta. Nah, konsisten ini beberapa surat seperti itu. Dan nah disinilah setelah gambaran semua itu, inilah gambaran yang akan diterima nanti kalau seperti cara pandang tadi, indikator yang diungkapkan di sini, gambaran sebelum Fir'aun, Thamud dan lain-lain, inilah yang akan diterima. Kalla itu jangan begitu, jangan punya cara pandang begitu, jangan punya perilaku seperti itu. Idza dukkatil ardu dakkan, sebab tatkala bumi dukka, dihancurkan, dakkan dakka, tafsirnya itu dakkan ba'da dakkin, artinya digoyangkan yang terus menerus sampai benar-benar bumi itu rata. Tidak ada benjolan-benjolan. Gunung jadi rata. Ada juga ini satu goncangan tapi sangat hebat, berdampak panjang sehingga sama maknanya dengan bergoncangan yang terus-menerus. Bayangkan, tentu saja ini digambarkan di surat-surat lain, ya. Dan kalau kita telusuri surat-surat Mekah ini, selalu ada gambaran ini tentang kiamat. Kalau kita renungkan, di mana kita lebih banyak bicara tentang dunia, ya, dan kurang sekali bicara tentang akhirat, tentang ini.
Di Mekah itu periodenya berat sekali, tapi hampir tiap surat ada bicara tentang akhirat, tentang katakanlah gambaran yang mengerikan. Nampaknya sekarang ini harus mengambil pelajaran bahwa gambaran akhirat dengan ragam penjelasan harus semakin sering dibicarakan di hadapan anak-anak, di hadapan anak didik. Ini harus semakin sering. Sebab Al-Quran memberikan begitu. Bayangkan di surat apa ya? Oh, gambaran bagaimana gunung diratakan di hamba itu. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah ada kama yauma yakunun nasu kal farasil mad'u wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung itu bagai itu apa kapas yang diterbangkan, bertebarbangan. Kataku juga seperti itu. Jangankan ribuan gunung-gunung semuanya, satu gunung saja goyang kita sudah kelabakan. Ya. Saya rasakan waktu Galunggung dulu jarak 15 kan, Galunggung apa? Meletus. Saya jarak di pesantren tahun 82 jarak 15 km. Cuma sampai kerikil-kerikil yang ke genting itu juga sudah tidak terlalu panas, tapi waktu itu santri sekitar 700 itu keluar dari pesantren, itu bergerak tanpa disadari mau kemana itu. Tahu-tahu sudah jauh saja berjalan. Cuma melihat itu jarak dari 15 km. Itu pun tidak di gunung kecil. Wah, tak terbayangkan. Ini gunung-gunung berterbangan. Surat Al-Hajj juga digambarkan manusia betapa kelabakan. Ittaqunna ya nasattaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adib. Goncangnya kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada waktu itu setiap ibu yang menyusukan dilepas anaknya. Tak terasa walaupun anak terinjak tidak akan terdengar jeritan anak itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap yang sedang hamil seketika melahirkan. Wa taran nasa sukara, kamu lihat manusia seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, tidak mabuk. Tapi sakingnya dahsyatnya ada. Nah, itu gambaran dakat. Nah, karena sampai daftar ini manusia pun bangkit dari kubur dan digiring berkumpul ke mahsyar. Sebab ayat berikutnya sudah sidang mahsyar. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu dan para malaikatnya saffan saffa, dengan berbaris rapi, siap melaksanakan tugas dengan sigap. Tidak akan ada penyimpangan sedikit. Nah, ini semua sedang menggambarkan keadilan Allah nanti. Tapi keadilan itu pun ditampilkan sekarang ini karena kasih sayang Allah. Kan masih jauh siksa ini. Apakah sekarang bisa? Tidak. Ini menampilkan keadilan Allah nanti, dan kasih keadilan itu ditampilkan atas nama sayang Allah kepada manusia. Supaya tidak seperti itu. Setelah terusnya waji'a yauma idzin bi jahannam. Waktu itu dihadirkan juga jahannam. Bagaimana tafsirnya? Ada yang waburrijat, memang ditampakkan setampak-tampak. Ada yang tafsirkan didekatkan sehingga jelas apa yang dialami akan dimasuki oleh manusia-manusia durhaka itu. Baru yauma idzi yatadzakkarul insan. Manusia pun baru sadar
Sekarang saat itu sadar sesadar-sadarnya. Tapi wa anna lahu dzikra. Lantas untuk apa? Bagaimana bisa sadar pada waktu itu? Dan untuk apa sadar? Karena tidak akan ada manfaatnya. Sudah ditutup untuk taubat di sana. Ini sekali lagi kalau kita telusuri berkali-kali nanti pada surat-surat berikutnya, luar biasa. Apa ini? Allah sangat sayang kepada manusia. Semakin berat kehidupan, semakin gelap dunia dari cahaya ilahi, semakin perlu diperbanyak memperbincangkan, membicarakan ini. Sebab nanti kita akan temukan pada surat-surat berikutnya. Bagaimana yang baru sadar itu? Nah, Allah juga gambarkan bagaimana penyesalan mereka terhadap kenyataannya, terhadap yang mereka terima itu. Apakah kesadaran itu bermakna bagi mereka? Di sini Allah gambarkan betapa mereka menyesali dan penyesalan mereka sama sekali tidak bermakna. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini menggambarkan betapa beratnya manusia menghadapi kenyataan itu. Baru semua perbuatannya teringat kembali. Meronta-ronta ingin kembali ke dunia dan memperbaiki amalnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, ingin sekali dulu itu aku amal-amal begitu baik supaya diarahkan untuk kehidupan hari ini. Di surat lain, orang-orang dolim tatkala sudah gigit jari, yauma ya'addu dolimu ala yadai. Ya laitani takhadtu ma'ar rasul. Ya Allah, kalau dulu itu aku itu bersama-sama Rasul menjalani kehidupan yang benar. Salahnya banyak lagi. Tatkala menerima kitab, ada di penyesalan catatan amal, ada diungkapkan. Ya laitani lam uta kitabiyah. Tatkala menerima catatan amal dengan tangan kiri berarti kejelekan. Ya laitani lam uta kitab. Ya Allah, sebaiknya aku tidak menerima kitab saja ya Allah. Wah. Di ayat lain, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, aku sebaiknya jadi tanah saja ketimbang seperti ini. Luar biasa. Meronta-ronta menyesali, tapi tidak ada yang bermanfaat. Sebab tidak akan ada ikatan tekan siksa yang seberat yang Allah berikan. Ini digambarkan sekejam-kejamnya. Karena kan masih jauh. Supaya apa? Supaya manusia sadar. Dan ini sekali lagi bukan ancaman kekejaman, tapi keadilan atas nama kasih sayang. Adab itu telah tergambarkan secara nyata. Adab itu tidak terbayangkan dan tiada taraf yauman idzil yu'adzibu azabahu. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti sehebatnya siksa Allah, tidak ada. Dan juga wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada yang bisa lepas dari cengkraman dan belenggu itu, tidak akan bisa. Ini maksudnya apa? Supaya membuat putus asa manusia. Bukan kekejaman. Nanti memang akan dibuat putus asa. Supaya sekarang ini betul-betul terarah, terperingatkan, terkontrol kehidupannya ke arah masa yang akan datang, yang sangat hakiki. Sebab cengkeraman dan ikatan azabnya tidak bisa digambarkan, apalagi dibandingkan.
Kalau dilihat seperti kata ini atau babak-babak tanpa dihubungkan dengan hakikat Allah, sepertinya kejam sekali. Tapi justru ini sangat kuatnya kasih sayang Allah dan kepastiannya keadilan Allah. Sebab ini gambaran di masa jauh yang akan datang. Disampaikan sekarang. Nah, di samping setelah memberikan gambaran yang cukup memberatkan itu. Indah sekali seruan ini. Seruan kebahagiaan dan kemesraan sapaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Aduh, siapa jiwa yang tenang itu? Jiwa yang selalu berusaha bertemu dengan Rob dalam keadaan bagaimanapun. Aduh, senang sekali anak lulus. Semuanya sukses. Kemana kita kembali? Pikiran langsung terbang ke langit. Ya Allah, senangnya itu tatkala hatinya udah terbang. Bermesraan dengan ya Allah. Sehingga hatinya hanya penuh dengan rasa syukur, takdim kepada Allah. Tidak ada sedikit pun bangga pada diri. Wah. Tatkala mendapat kesulitan, segera hatinya terus bergumul dengan bertanya. Dengan zikir-zikirnya mungkin berat. Tapi akhirnya akan ditemukan Allah di pihak yang sayang. Allah di pihak yang tidak pernah salah. Di sana akhirnya musibat pun menjadi ketenangan. Bahkan kepuasan. Bahkan harapan lebih baik. Karena akhirnya kita akan menemukan ujian itu, musibat itu, justru sentuhan kasih sayang Allah. Yang akan ditemukan maknanya kemudian seperti yang Allah pilihkan. Dengan keyakinan itu, maka seluruhnya jadi pahit, manis, berat, ringan, sulit, atau senang, musibat, atau nikmat, akan membawa ke satu situasi batiniah yang menenangkan, yang tiada lain berujung bergumul dengan Robnya. Kalau dapat musibat berat, Allahu Rabbi, Allah. Ya Allah, engkau Rabbku, engkau yang mengurus aku, ya Allah, engkau yang ini urusanmu, ini pemeliharaanmu kepadaku dengan berat terus. Akhirnya dia pastikan aku tidak akan mohon pertolongan kepada pun, tidak akan bersandar kepada siapapun, tidak akan berharap kepada hanya padamu. Jiwa yang selalu terhibur dengan keagungan dan kasih sayangnya. Lihat diri kita. Adakah ketimpangan diri kita? Apakah ada yang kurang? Oh, semuanya indah. Rupa-rupa makanan yang Allah ciptakan. Beda-beda bentuk, beda-beda rasa, beda. Wah! Masuk ke mulut kita, di lidah kita ada kuncup rasa yang bertugas. Subhanallah, Maha Agung Allah. Itu adalah kasih sayang Allah. Subhanallah. Jiwa yang ridho dengan segala kenyataan dan pasrah. Diberi kesulitan, tadi dibimbing dengan dzikir, akhirnya raditu bima syi'ta, aku ridho ya Allah dengan apa yang engkau kehendaki dalam bimbinganmu. Aku ridho ya Allah, aku ridho. Terus aku raditu bima syi'ta fi huda. Aku ridho ya Allah dengan apa yang engkau kehendaki fi huda, dalam bimbinganmu. Itu dalam beratnya musibat.
Akhirnya akan begitu hatinya. Raditu bima syi'ta fi hudak. Aku ridho ya engkau, ya Allah, dengan apa yang engkau kehendaki. Fi hudak, dalam bimbinganmu ya Allah. Akhirnya tidak ada pilihan kecuali pasrah dengan. Dan kepasrahan itu adalah hiburan dan kekuatan. Itulah jiwa yang selalu bermesraan dengan Rabb-nya. Itulah surga dunia. Sebab di dunia setelah dia menemukan keindahan. Itulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Di dunianya itu. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Ayo pulang ila rabbik, kepada Rabbmu. Tidak ila Rabbi di sini, tapi ila Rabbmu. Apa artinya? Ada irtibatnya. Pulanglah yuk kepada Rabbmu yang telah mengasuhmu, yang telah membimbingmu, yang telah mengelus-elusmu dengan kasih sayang. Rabbu, begitu maknanya. Sehingga diangkat lagi lah. Tidak ilayya kepadaku, ila rabbik, kepada Rabb. Sapaan penuh kemesraan. Karena memang batinnya seperti tadi. Rodiatan, sukacita, bahagia, dan kepuasan yang tiada batas. Rodiah. Kalau bahagia di dunia, setelah capek tersentak lagi dengan kebutuhan, kadang-kadang merasa kurang. Di sini tidak. Bukan bahagia yang setelah capek dan akan menuntut capek lagi. Tidak. Mardiyah, diterima dengan senang. Ini lacakan makna bahasa ini. Diterima dengan senang oleh, dipilihkan yang terbaik dan diberi kehormatan. Mardiyah. Wah, luar biasa. Inilah kasih saya. Supaya apa? Supaya orang beriman tertarik. Karena Allah sayang, ingin orang beriman betul-betul menggapai. Padkhuli fi ibadi. Loh, yuk masuklah bergabung dengan hamba-hamba kesayanganku. Sapaan semakin mesra. Ayo bergabung dengan hamba-hamba kesayanganku, orang-orang terhormat. Wadkhuli fi jannah. Ayo masuk ke surga yang telah aku siapkan untukmu. Ini merupakan gambaran yang mengandung kepastian. Tidak ada yang fiktif, tidak ada yang iftiro diada-adakan. Itu kepastian. Karena ini keadilan dan kasih sayang. Kita lihat sedikit bimbingan edukatifnya. Pendidikan perlu membimbing pikiran dan kesadaran bahwa diri kita, potensi, fasilitas belajar, capaian ilmu atau keterampilan akan menjadi bagian yang memperindah surganya nanti. Atau sebaliknya. Tadi, sekarang persaingan kehidupan, persaingan pendidikan, persaingan apapun. Semuanya berorientasi materi, dunia belaka. Tentu saja itu harus menjadi pikiran bagi kita. Ini mengharuskan semakin banyak perlu kita bicara ke arah itu dunia akhirat. Tidak cukup sekali dua kali. Seperti yang dibimbingkan oleh Al-Quran. Terus ada saja. Tapi saja dengan cara-cara yang variatif. Kalau lengah, anak kita jadi korban. Kalau pendidikan lengah dari sini, anak kita jadi korban. Ada bukti historis bahwa keunggulan yang Allah berikan, kecerdasan, kekayaan, kekuasaan bisa berbalik menyerang dan menistakan manusia sendiri seperti tadi. Allah buktikan dengan fakta-fakta historis yang tak terbantahkan. Itu supaya itu menambah
supaya nambah keyakinan bagi kita. Dianalisislah itu, maka ternyata ada cara pandang yang salah terhadap kehidupan, berakibat besar terhadap pengelolaan dan hasil akhirat. Cara pandang yang salah terhadap dunia, tentang pendidikan, tentang kebenaran ilmiah yang hanya berujung pada dimensi empirik, dan pada saat yang sama menerjang aspek yang spiritual, itu cara pandang yang akan berakibat besar terhadap cara hidup dan kepada akibatnya nanti. Nah, secara metodologis ini surat ini dan juga surat-surat lain ada kesamaan, ya, fakta-fakta historis, ya, bisa dianalisis, ada diklarifikasi nilainya, diungkap nilai-nilai apa yang terkandung di sana. Al-Quran tentu saja tidak mengungkap semua, tapi yang pokoknya saja. Kita bisa mengungkap lebih banyak dari fakta-fakta historis. Kemudian diangkat nilai-nilai esensial daripada. Kemudian diproyeksikan pada masa yang akan datang. Surat Al-Fajr memberikan gambaran langkah-langkah yang jelas. Ini hanya bimbingan edukatif. Yang jelas ini adalah sentuhan kasih sayang Allah, gambaran-gambaran di akhirat nanti luar biasa. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah menyertai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Luar biasa pembahasannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini istilah-istilah yang tidak terlalu asing bagi kita, ya, rodiyah, mardiyah, seperti itu. Tapi kita belum begitu paham apa maksudnya. Ternyata ini bagian daripada buah, ya, hasil kalau kita berbuat baik seperti itu, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijemput oleh para malaikat dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab, ya, atau dimana Pak Kiai menjawab beberapa pertanyaan. Saya baru baca WhatsApp-nya, ya, Pak Kiai, katanya ada acara nanti, ya Pak Kiai, ya, ada MTQ. Ya, jadi tidak bisa terlalu siang, Bapak Ibu. Jam 6 ya kita sudah mulai doa. Ini pertanyaan pertama Pak Kiai, mohon untuk dijawab singkat saja mungkin. Mengapa kata idza dalam surat ini memakai ma? Oh, iya. Apakah asalnya idza saja, tidak ditambah ma? Apa perbedaan maknanya apabila memakai ma dan atau apabila tidak? Mungkin ma yang idza mabtalahu Pak Kiai. Oh, betul. Kemudian pada ayat tersebut ada pengulangan kata akroman mungkin pakai, ya. Oh iya. Dan akroman. Apakah maknanya sama atau berbeda? Enggak pakai. Waduh. Lumayan. Ini dalam sekali pertanyaan ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, di ayat itu fa'ammal insanu iza mabtalahu. Nah, itu asalnya iza, ya, tanpa ma yang aslinya. Innal insan idabtalahu. Di sini kenapa pakai ma, ya? Dan memang banyak yang pakai ma. Nah,
Yang kedua itu ya akroma ya. Fama mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akroma. Nah, itu juga akroma sama. Apakah sama maknanya? Atau beda? Baiklah, yang pertama, betul. Iza itu tanpa ma ya. Ida itu apabila, dan syarat itu harap syarat. Apabila maka jawabnya begitu ya. Apabila begini maka begitu. Nah, itu. Kenapa di sini pakai iza? Pakai ma. Dan memang bukan di sini saja yang pakai ma itu ya, banyak juga dalam Al-Qur'an. Hanya mengapa pakai ma? Nah, kalau jawaban ilmu nahwu itu maknya itu zaidah, tambah saja. Ya, tapi tetap saja ada makna takkid ya atas pernyataan itu. Nah, tapi orang-orang ahli-ahli balaghah keberatan menyasar di dalam Al-Qur'an ada tambah zaidah yang tidak fungsional. Nah, ahli-ahli balaghah menjawab bahwa ma di sana litanbih. Ditanbih mengingatkan supaya perhatian terhadap yang akan dibicarakan betul-betul menjadi perhatian penting begitu. Lilabtil andor ila ahamiyati ma ba'dah katanya kalau tidak salah begitu dulu. Ini ma di sini seperti ha pada za. Ha za. Nah seperti itu. Za pada sana za ini. Nah seperti hak itu katanya digolongkannya mak di sana. Jadi litanbih untuk memberikan peringatan supaya mendapat perhatian yang lebih terhadap apa yang akan dibicarakan. Nah jadi tidak tanpa makna dalam Al-Quran. Apalagi ya Al-Quran sehuruf saja ini tentu saja tidak bisa dipandang sepele ya. Itu jadi beda ya dengan kajian nahwu. Nah, kalau nahwu itu jaidah atau tambah saja, tapi tetap saja diberi makna takkid katanya ya. Nah itu mengenai yang pertama. Yang kedua, fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apakah ini sama mana? Nah, ini kalau sama atau bertentangan. Pak akromau, adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, kemudian dimuliakannya, diberi nikmat, kemudian Rabbi akroman, atau bagus gitu mah akroman yang kedua tuh kan sejak awal juga dimuliakan. Nah. Akroma itu berasal dari karoma yakrumu atau karuma yakruna. Di sini perbedaannya, ya karoma atau karuma. Nah, kalau berasal dari karoma itu asyaraf kemuliaan, maka akroma itu memuliakan. Kalau berasanya di karuma, pemurah, bageran. Ya, pemurah, bukan memberi. Karuma yakrumu. Karoman, wa karomatan, wa karomah. Karoman, wa karomatan, wa karomah tanpa alif. Nah, itu masdar yang digunakan. Jadi beda, ya. Akroma itu bisa berarti memuliakan, bisa berarti memberikan, memberi ya, memberi akroma itu. Nah, yang pertama, fa akromahu, yang pertama itu Allah memberinya, ya, memberikan ke fasilitas kehidupan. Nah, disangka telah memberinya itu Allah memuliakannya. Itu. Padahal tidak begitu. Nah, jadi beda ya.
Tapi dalam sifat Allah Al-Karim itu yang bageran, ya, yang bageran itu ya, yang pemurah. Karena dua makna itu merupakan pokok makna dari karoma atau karuma. Ada juga memaknainya bukan itu tapi al-afu. Jadi ke lapangan untuk memberikan perhatian, dasarnya sana. Karena itu pengulangan ini kata yang sama tentu saja ada makna yang beda. Tidak ada dalam Al-Qur'an pengulangan sehingga tidak punya makna lain, ya. Nah, ini jelas sekali. Beda lagi dengan karroma. Walaqad karramna bani atau karramna itu mah memuliakan pasti, ya. Karramna bani Adam, kami muliakan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan Pak Cucu, mudah-mudahan jadi tambah. Ini ya masuk kepada wilayah itu karena pertanyaan saja, ya. Mudah-mudahan tertangkap oleh semua. Semangat Pak Cucu. Terima kasih Pak Kiai. Ini mohon dijawab juga secara singkat Pak Kiai karena sudah masuk ke pertanyaan, ke chatting. Assalamualaikum Pak Kiai, saya banyak dengan dosa. Apakah dengan taubat akan tergolong orang yang mardiyah, yang diridhoi dan bebas dari azab? Itu Pak Kiai. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja dengan tobat itu justru bisa katakanlah merubah atau mencuci seseorang sebersih-bersihnya asal tobat sesungguhnya. Taubatan nasuha, tobat yang sesungguhnya, ya. Sebab tidak akan ada manusia yang tidak berdosa. Orang-orang yang takwa itu alladzina idza fa'alu fahisyatan dzakarullah wastagfaru lidu. Orang takwa itu bukan orang yang tidak berdosa, ya. Tapi alladzina idza fa'alu fahisyatan dzakarullah. Tatkala dia melakukan fahisyah, kejelekan, kejahatan, perbuatan keji, zakarullah, segera dia sadar, waduh, Allah, ya Allah, saya berani melakukan seperti ini. Ya Allah, betapa berat siksamu nanti. Ya Allah, terus. Nah, di sana dia betul-betul menyelesai. Itulah orang yang takwa itu, yang baik itu. Konsisten dengan itu, bersih dosa. Insya Allah bisa mencapai tadi rodiyatan mardiyah kalau kita tobat bersih sebaik-baiknya. Karena Allah, karena Allah membuat katakanlah adanya kejelekan itu, ya. Kalau dari kejelekan tidak ada kebaikan, Allah tidak akan menakdirkan kejelekan, Pak Cucu. Wah, para sekali lagi. Kalau dari kejelekan tidak ada kebaikan, maka Allah salah menakdirkan kejelekan. Justru dari kejelekan itu, dosa itu diharap kebaikan. Itu wacana supirnya. Oh, insya Allah justru. Bukankah orang-orang dahulu yang Umar itu luar biasa tobatnya, ya? Oh, banyak yang di masa Rasulullah yang sangat itu. Tapi dengan tobatnya luar biasa. Insya Allah tentu saja asal sungguh-sungguh wa tarjuna minallah, berharaplah kepada Allah hal yang tidak bisa diharapkan oleh mereka. Mangga Pak Cucu. Mangga. Ini masih ada beberapa pertanyaan tapi waktunya mungkin Pak Kiai, ya. Mangga. Mangga tuh jadi mangga. Kalau satu lagi ini masih terkait
dengan yang barusan, ini pertanyaannya bagaimana membangkitkan semangat beramal untuk mencapai radiyatan mardiyah. Okay. Ya. Nah, betul. Dua sisi Al-Quran itu ada targhib dan tarhib. Ya. Itu tiada lain untuk membangun semangat beramal. Tabsyir dan tandir. Mendorong, memberikan, dan muncul dalam perilaku manusia roja dan khauf. Saya gambarkan begini. Kalau seseorang petani bekerja menanam dengan serius, menyiapkan modal besar karena punya harapan besar di akhir nanti. Tapi karena ada kekhawatiran bahkan rugi, maka dia tengok setiap hari di pupuknya ada khauf. Nah, itu perbanyak baik mendengarkan atau membaca. Targhib tadi, targhib itu pahala-pahala yang Allah janjikan dan menambah keyakinan. Kemudian ancaman-ancaman yang Allah pastikan nanti di akhir itu perbanyak. Coba, untuk apa Al-Quran sebegitu konsisten gitu ya dalam menampilkan dua hal itu, setiap itu begitu, karena menimbulkan targhib dan targhib. Dan tidak ada kekuatan harapan yang lebih kokoh, yang lebih memastikan, yang lebih mendorong kecuali bagi orang beriman itu harapan nanti di akhirat, ya, harapan di akhirat. Kalaupun harapan dunia, yang kesenangan dunia, itu pun harus berorientasi akhirat. Jadi dua dimensi, kalau katakanlah surga, neraka, tabsyir, tanbir, itu harus diperbanyak. Di keluarga, kisah-kisah yang soleh, kisah-kisah yang jahat, itu perbanyak. Tentang surga dan neraka yang seindahnya surga diperbanyak, ya. Di surat Al-Waqiah luar biasa indah. Wah, kita terhibur, ya. Tapi juga beratnya hukuman, nistanya di neraka. Itu perbanyak. Insya Allah ini metode Al-Quran, ya. Sebab kalau tidak masuk wilayah akhirat, kemudian kita hanya dorongan-dorongan duniawi dan rasional saja, nanti bahkan kita terkecoh lagi. Sekali lagi, dorongan kuat untuk beramal tentu saja dorongan yang berdimensi akhirat bagi kita. Tidak dimaksudkan untuk dorongan kuat untuk jadi penguasa sukses semata dunia. Tidak begitu kita. Nah itu mungkin Pak Cucu. Al-Quran banyak menceritakan. Nah kalau banyak waktu, saya akan cerita bagaimana surga banyak. Ya surat Al-Waqiah. Bagaimana? Nah itu tuh Allah luar biasa. Itu metode yang Allah berikan. Terima kasih Pak Cucu. Terima kasih Pak Kiai. Sayang sekali nih waktunya nih agak sempit hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ini ada pertanyaan penting sebetulnya dari Pak Dr. Profesor Ahmad Dimyati ya, terkait dengan metode ekstrapolasi, intrapolasi, ya, tafsir, tasyri, suluk. Insya Allah minggu depan lah kita mintakan pakai untuk membahasnya ya. Dari Pak Henry juga tentang dosa tobat sambal gitu ya. Menarik sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi, pembahasan, penjelasan dari Pak Kiai bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong kita untuk terus berusaha beramal soleh, meningkatkan semangat kita untuk terus memupuk, menambah
keimanan, terus beriman, beramal soleh gitu ya. Ya, yang akhirnya kita menjadi ahli Allah, ahli surga ya, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah ya Rabbal alamin. Terakhir dimohon kepada Pak Kiai untuk membacakan doa seperti biasa. Maka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Ampunilah ke orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya Allah. Amin. Banding nikmatmu, kebaikanmu, amal kami sebaik apapun tidak layak untuk dibandingkan ya Allah. Amin. Apalagi lagi untuk dijadikan sebagai tebusan atas surgamu ya Allah. Tidak layak kami berharap. Hanya mengandalkan amal kami ya Allah. Amin. Hanya rahmat-Mu ya Allah yang bisa memberi seluruhnya ya Allah. Terlalu banyak kebaikan-Mu yang ya Allah. Yang tidak bisa kami ganti dengan amal-amal kami. Sehebat apapun dan sebesar apapun. Amal kami tidak bisa menebus kebaikan-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Inilah kami ya Allah. Bukakanlah hati kami. Terahkanlah jiwa kami. Amin ya Allah. Dan cahayamu ya Allah. Sehingga kami bisa istiqomah menapaki jalan menuju ridha-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Menapaki jalan menuju surga-Mu ya Allah. Amin. Engkau begitu baik, memberi segalanya. Engkau pun memberi pahala. Dan Engkau pun menjanjikan surga yang begitu indah. Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Amin. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah sanal jaza. Mudah-mudahan kita doakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan kelancaran, kemudahan dalam urusannya, termasuk Amin. hari ini khususnya beliau menjadi juri ya untuk MTQ Jawa Barat untuk kajian tafsir Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah hasanal jaza. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu ke depan. Insya Allah kami sangat menunggu, mengharapkan kehadirannya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Saya moderator undur diri.
Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan para hadirin yang telah mengikuti serta menyimak pematerian ini. Mari kita tutup kajian tafsir Tarbawi ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Assalamualaikum selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kiai.